Selamat pagi, halo semuanya, saya Casey Kekewatulingas dengan NIM 2019610283. Saya dari Sekolah Tinggi Ekonomi Balikpapan, Stipan, dengan Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang sejarah perekonomian Indonesia pada masa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sejarah, salah satu artinya adalah interpretasi. Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Istilahnya Orde Lama, menyesatkan karena ada dua periode yang pada prinsipnya saling bertolak belakang, yaitu masa demokrasi parlementer 1949 hingga 1959 dan masa demokrasi terpimpin 1959 hingga 1966. Orde Reformasi yaitu pengganti atau penerus Orde Baru. Seperti apa ya kondisi perekonomian Indonesia pada masa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini? Baik atau buruk ya? Di sini saya akan menjelaskan. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010. Seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang. Apalagi pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan mampu bertahan. Pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun, setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia. Pada pemerintahan SBY, kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga bahan-bahan minyak atau BBM. Kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Di sini ada tingkat inflasi 2004 hingga 2009 itu naik. Di sini bisa dilihat tingkat inflasinya. Selama 4 tahun pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung SBY tidak mampu mengendalikan harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM, yakni rata-rata mengalami inflasi 5,4% di tahun 2004 hingga 2009 atau 4,9% di tahun 2004 hingga 2008. Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10,3% selama periode 2004 hingga 2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari target semula. Jumlah penduduk miskin. Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6% pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5% pada tahun 2003 menjadi 5,1% pada tahun 2009. Di sini ada datanya penduduk miskin dari tahun 2004 hingga 2009. Bisa dilihat.
keberhasilan SBY selama memerintah pada bidang ekonomi. Jadi SBY mempunyai keberhasilan menurut dia di bidang ekonomi, yaitu yang pertama, ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat pada 2010. Yang kedua, sejumlah indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting. Yang ketiga, stabilitas politik terjaga dan kehidupan demokrasi makin berkembang. Yang keempat, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum mencatat sejumlah prestasi. Yang kelima, terjaga baiknya keamanan dalam negeri walaupun masih terdapat konflik masyarakat dalam skala kecil. Yang keenam, proses perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah. Yang ketujuh, angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan meskipun tetap rawan dengan gejolak perekonomian Indonesia, dan keberhasilan SBY yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Apa sih penyebab keberhasilan SBY ini? Yaitu salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Perkembangan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun, masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh, walaupun Jakarta identik dengan vitalis ekonominya yang tinggi, dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat. Masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi dapat ditarik dari penjelasan sejarah ini adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY. Sekian pembahasan sejarah perekonomian Indonesia dari saya. Terima kasih.